Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channelnya Kak Nur. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini. Hai, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu di sana. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir-akhir ini sempat ramai lagi nih media sosial tentang kota Saranjana. Mungkin kalian pernah dengar ya kota Saranjana. Nah, jadi ramainya itu nama Saranjana tuh kemarin kan ada seseorang juga ya yang mengunggah fotonya di media sosial, dan latar dari foto ini diduga merupakan kota goib atau yang disebut dengan kota Saranjana. Dari kota yang dipercaya tuh dihuni oleh para jin, dan juga ada misteri mobil-mobil mewah yang dipesan di kota lain. Peradabannya juga sangat canggih sampai pengalaman mistis beberapa musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung juga nih di kota-kota yang tidak terlihat ini, atau kota tadi ya, kota Saranjana. Itu ya, kota Saranjana yang memang tidak terlihat, tapi pernah sampai ada juga yang masuk ke dalam kota ini gitu ya. Di cerita ini kita benar-benar coba disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi kita bersama-sama deh bahas kota ini. Mulai dengan yang sempat ramai di media sosial, ada seorang wanita juga kan tadi yang udah dijelasin, dia lagi foto, katanya mah dia bilang aslinya tuh yang di belakang dia itu cuman kayak hutan, gak ada bangunan atau nuansa kota lainnya seperti yang terlihat. Konon sang perempuan ini kaget ketika melihat fotonya, dan ternyata di belakangnya terlihat pemandangan kota yang sebenarnya tuh dia juga nggak bisa lihat gitu kan. Tapi pas dilihat ya emang pemandangan kota. Keaslian dari ceritanya tuh kayak gimana ya, sesuai yang dipostingan lah ya, menggemparkan Indonesia banget. Bahkan beberapa orang tuh mencoba untuk menaikkan kontras dari hasil foto dia gitu. Ternyata yang berada di belakang perempuan ini tuh memang benar-benar seperti kota pas udah kontrasnya dinyalain gitu kan. Jadi apa mungkin bahwa kota yang berada di belakangnya itu adalah Saranjana? Let's talk about kota goib Saranjana, oke? Buat warga Kalimantan Selatan, khususnya Kota Baru, pasti nggak asing nih sama nama Saranjana. Kota ini juga dipercaya terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, penamaan kota Saranjana ini ternyata berhubungan sama salah satu kisah legenda lokal, di mana Gunung Saranjana itu dipercaya sebagai jelmaan tokoh Samburanjana dalam legenda kerajaan Pulau Kalimantan. Jadi di legenda itu diceritakan bahwa Raja Papurindang itu memiliki dua putra, Sambu Batu sama-sama gitu ya, yang digunakan untuk kota Sarana. So what is the first? Jadi dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat, atau ya banyak yang bilang seperti kayak kota super canggih. Apapun yang ditinggal di Saranjana itu ya makhluk-makhluk dengan peradaban yang jauh lebih advance dari peradaban kita sekarang. Konon ini adalah yang dilihat tadi kayak gedung-gedung tinggi super mewah, dan juga kendaraan-kendaraannya itu super canggih. Bahkan mungkin ada kayak mobil terbang. Wow, ada mobil terbang kayak mobil pesawat gitu ya. Berarti kotanya emang kota yang berbeda ya. Jadi kenapa nih disebutnya Saranjana? Well, di tahun 1845 ada seorang naturil yang dia keberadaannya itu dari kebangsaan Jerman yang pada saat itu sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Laki-laki ini bernama Salomon. Nah, Bapak Muller ini membuat sebuah peta di mana dia menaruh satu era di Indonesia dengan nama Saranjana. Sedangkan sejak peta itu dibuat sampai saat ini tuh gak ada yang tahu di mana ini Saranjana. Nah, peta yang dia beri judul peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Dia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana itu letaknya di selatan Pulau Laut, tepatnya perbatasan dengan wilayah Pulau Kijang. Oke, bisa agak sedikit dimengerti sih.
tapi memang ada ya. Dan Pulau Rumputan mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir kayak yang mungkin aja Bapak Solomon tuh ngada-ngada, dia nggak ada keahlian gitu ya, tapi wah kalian itu salah besar banget. Jadi kemampuannya Bapak Solomon ini dalam membuat peta, dia tuh udah nggak bisa diragukan lagi karena dia adalah anggota atas kehutanan di Hindia Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan luar biasa untuk membuat peta. Bahkan dari museum di Belanda juga Bapak yang memberikan tahu bahwa kota Saranjana itu sudah ada dalam kamus Belanda, terbit pada tahun 1869, karyanya Yohanes, tertulis masuk dalam bahasa Belanda yang berartikan Saranjana merupakan pulau terletak bagian tenggara Kalimantan. Tuh ya. Jadi sebenarnya memang di peta ada, cuman emang ada yang nggak tahu Saranjana itu terletaknya di mana gitu ya. Misteri Saranjana ini udah dituntaskan juga sama generation ya, kayak dari ibu ke anak, anaknya, atau lagi juga dari ya turun temurun lah ya. Jadi di kota Saranjana tuh nggak ada habis-habisnya menceritakan legenda ini gitu. Jadi banyak banget, ada beberapa juga bukti-bukti yang mungkin bisa menguatkan kalian untuk percaya bahwa Saranjana itu memang ada yang pertama. Ada juga gitu. Yang pertama, Bella seorang warga Saranjana. Seperti yang kita tahu bahwa nggak sembarangan orang yang bisa melihat kota Saranjana atau bahkan masuk keluar dari kota Saranjana. Jadi kalau misalkan cerita-cerita zaman dulu itu banyak banget orang-orang juga yang mengakui bahwa mereka tuh tersesat kayak di hutan, tersesat tiba-tiba ketemu ada salah satu kota yang super fancy banget gitu kan. Terus ada juga yang bilang bangunannya dari emas, ada mobil-mobil super cool gitu kan. Tapi setelah mereka keluar dari tempat ini tuh kayak mereka mencoba masuk lagi tuh nggak bisa ketemu lagi, kayak bahkan nggak ada sedikit lagi yang bisa dia lihat. Bahkan orang sedikit yang percaya bahwa mereka yang tinggal di Saranjana karena itu mereka meyakini bukanlah manusia, merupakan sesuatu dari alam yang berbeda antara jin, hantu, atau komplikasi spesies. Tapi nggak tahu juga karena nggak pernah kesana ya. Ya jangan dulu deh. Jadi kayak satu-satunya tuh pulau yang ada di sana. Bella juga ngasih tahu ya, Bella, perangkat daerah di Kecamatan Pulau Laut yang mengaku bisa keluar masuk Saranjana. Bahkan karena Saranjana memiliki KTP Saranjana, nah menurut kakak, jadi Bella ini warga sana ya, kayak warga asli umum kan, kalau warga kayak kita bisa terlihat gitu nggak sih? Tapi kalau di kota-kota yang tadi dibilang tidak terlihat, bisa jadi mereka juga di KTP-nya tidak memiliki filter atau garis lengkung di atas bibir gitu kali ya, atau bagaimana? Mungkin kalian ada yang lebih tahu dari cerita Saranjana ini. Beberapa warga Saranjana itu tidak memiliki fitur benar karena ya gimana ya, mungkin simpang siur juga ya cerita ini, sampai mereka juga sering di Kota Baru tuh sering banyak juga ada Kota Baru itu banyak yang masuk gitu ya di tempat sana. Bisa jadi kayak kalau dulu tuh ada film, kalau di Jawa gitu ya, film-film Jawa kayak dia masuk ke kota hutan tapi kota di dalamnya, dia masuk ke hutan tapi kota isinya. Aneh sih, tapi banyak juga yang ngalamin hal seperti itu ya, karena keberadaannya benar Saranjana itu ada. Saranjana ini agamanya berbeda-beda dan sukunya juga berbeda-beda guys. Ada orang Jawa Bugis, tapi mayoritas di sana tuh Banjar, orang Banjar gitu ya. Dan juga memiliki mobil, bentuknya tuh kayak lokasi pintunya tuh beda gitu, nggak kayak di kita gitu. Semua mungkin prasarana beda sama tempat asli kita ini gitu kan. Jadi pintunya juga, pintu di Saranjana itu sangat besar dan juga dikelilingi pohon-pohon tinggi. Dan tadi yang Bella itu juga bilang katanya mau diwawancarai salah satu merupakan warga asli Saranjana yang bernama Putri. Kehidupan di sana tuh sangat-sangat bebas gitu. Mereka juga sama bekerja, beribadah
sekolah, memiliki akses internet, sama seperti kita. Tapi saat ditanya apakah mereka ini manusia atau jin, mereka nggak bisa ngejawab secara gampang karena ada sesuatu yang berhubungan sama kerajaan zaman dulu. Dan menurut Putri, ada nih orang-orang biasa seperti kita yang menikah sama orang keluarga Saranjana dan pindah juga ke Saranjana. Kehidupan mereka gimana? Ya kehidupan mereka juga sama seperti kita, kayak gitu aja. Jadi di kehidupan Saranjana tuh ya mungkin lebih canggih dari kita gitu ya. Dan di Saranjana juga dia memiliki bendera yang lambangnya juga sendiri. Rupiahnya juga dipakai di sana itu, cuman ada sedikit perbedaan dari rupiah mereka sama rupiah kita ya. Lalu beberapa cerita mistis yang sempat terkenal sama ini di kota Saranjana tuh konon juga di tahun 1980-an pemerintah Kota Baru sempat dibuat kaget dengan adanya sejumlah alat-alat berat yang sudah dibayar lunas. Itu datang kirimannya dari Jakarta. Nah pas sampai di Kota Baru mengirimkan itu, dia bilang alat-alat berat ini tuh dipesan dari kota Saranjana. Bingung lah semua orang karena nama kota Saranjana tuh nggak terdaftar secara administratif gitu kan. Jadi katanya juga pernah juga nih ada yang kirim mobil super kelas gitu kan, super mewah, tapi udah dibayar lunas juga. Nah kurirnya bilang bahwa pesanan mobil ini datang dari Saranjana, jadi saya mau ngirim juga nih mobil ini ke Saranjana. Dan si kurir juga sampai bingung mencari, tapi kok nggak ada kota Saranjana. Wah, jadi ada seseorang kurir juga kan sampai di kota Saranjana mau ngirimin sebuah paket. Pas dia mau balik, orang tuh menerima paket, dia tuh malah dapat menerima paket emas 4 kilo. Wah, emas 4 kilogram. Luar biasa dong ya. Jadi juga nggak cuma satu itulah, ada beberapa pengalaman artis-artis ibu kota yang cukup sama dengan video atau foto Mbak Saranjana tadi tuh ya, yang sempat viral. Kayak penyanyi kita Mas Ari Lasso. Mas Ari Lasso juga sama memiliki pengalaman di mana dia itu manggung di Kalimantan. Jadi kesaksian Mas Ari, dia melihat sangat banyak banget gitu penontonnya, sekitar yang datang itu sampai 12.000 orang gitu. Tapi walaupun dia kayak beda gitu ya, beda lah nuansanya juga pasti beda. Sebelumnya tuh dia juga sempat udah di briefing juga gitu kan, kayak nanti kalau misalkan ada penonton yang terlihat sedikit terus aneh, ya udah diemin aja sampai nggak melihat sesuatu. Jadi menurut dia tuh kayak nggak ada yang curiga gitu. Udah kelar nih bernyanyi, udah kelar konser, turun dari panggung langsung masuk ke mobil. Namun saat sampai di mobil, dia sadar bahwa tadi rasanya ada 12.000 orang, tapi kenapa tiba-tiba stadionnya terasa kosong. Jadi manajernya yang tadi udah bilang tuh jangan ke kamar mandi, walaupun udah dijelasin kan, udah jadi briefing lah juga kan, sampai akhirnya krunya juga gak kuat gitu kan, akhirnya ya udahlah mandi, ke kamar mandi lah. Sampai tahu apa yang terjadi, dia keluar dari kamar mandi, kepala produksi dari konsernya Mas Ari ini yaitu tadi tertabrak motor dan tangannya patah. Tidak boleh melakukan banyak hal gitu ya. Dan manajernya juga kan mandi, sampai ikut mandi gitu. Akhirnya tiba-tiba abis yang terjadi tuh mereka buru-buru cabut gitu kan dari kota ini. Udahlah, itu juga sama, ternyata ada juga yang ngalamin, itu vokalis tantri dari band Kotak juga sama, pernah juga manggung di daerah Kota Baru. Mereka tuh juga dikasih tahu gitulah pas mau manggung ya, kalau misalkan tuh jangan heran kalau misalkan ada penonton yang berperilaku aneh atau tiba-tiba kayak suasananya rada berbeda atau canggung atau gimana, ya udah gitu. Akhirnya vokalis ini kayak ngelihat emang ada banyak, tapi tuh tiba-tiba penontonnya sepi, penontonnya tuh kayak cuma ada di bagian tengah ke depan, udah yang aktif tuh gitu-gitu aja gitu. Jadi sisanya yang paling ramai tuh kayak di belakang. Ini penontonnya tuh diem aja, kayak tuh penonton nonton apa ya kan, padahal sedangkan ini ini kan lagi konser gitu. Sampai ditanya juga kan kayak ini penyelenggaranya tuh gimana gitu. Oh, mereka tiba-tiba langsung kayak hilang. Nah, semua akun yang sudah tertera di cerita-cerita lain gitu kan membagikan nih, di akun Twitternya juga membagikan
salah satu cerita pengalaman temannya di tahun 2000-an saat bertemu seseorang yang dipercayainya berasal dari Saranjana nih guys. Dipercayainya nih ya dari kota Saranjana. Jadi suatu hari Jumat tuh ada seorang kakek-kakek yang jalan bertelanjang kaki dengan pakaian lusuh dan tidak memiliki filters di atas bibirnya gitu ya. Tiba-tiba tuh dia memborong boneka Barbie secara kontan, jadi beli banyak banget itu Barbie. Ditanya kayak kenapa beli Barbie-nya sebanyak ini, seperti ya yang kita lihat tadi ya guys, kayak gak mungkin gitu kan, Barbie itu kan mahal gitu ya, gak sampai ya susah lah. Jadi dibilang murah ya kalau misalkan dia ngeborong Barbie mungkin jutaan gitu volunya, dan dia cuma bilang bahwa ini buat cucu saya yang ada di kampung. Begini juga kelihatan kayak gimana ya, lusuh gitu kelihatannya, tapi cuman badannya tegap, bersih, dan juga berwibawa. Nah, tentang orang ini gimana ya dengan baju lusuh tanpa sepatu. Itu bukan satu-satunya, jadi kayak ada orang lain yang juga kan cerita kalau di kota Saranjana tuh apa ya, mungkin yang udah pernah gitu, kayak memang ya nggak kayak awamnya manusia kayak kita gitu loh, beda. Ada juga nih, ada yang bercerita juga kayak kemarin ada gitu orang seperti itu kan beli motor, datang ke dealer motor, terus kayak menerima 2 orang tamu yang memang gimana tuh bajunya lusuh, sepatunya yang tiba-tiba aja tuh kayak emang udah lusuh semuanya gitu kan. Setelah itu dia datang kayak beli motornya juga secara kontan, sampai kan yang kayak dealer motor itu kan ngomong gini, nanti surat-surat pentingnya kayak STNK, kayak BPKB dan lain-lainnya dianterin ya Pak ke rumahnya gitu kan. Tahu nggak, tiba-tiba jawaban dari kedua orang tadi tuh yang datangnya lusuh dan segala macam tuh dia jawab nggak perlu gitu. Nggak perlu karena di tempat tinggal kami tuh surat-surat tuh nggak dibutuhin. Lah nggak dibutuhin. Nah, terus ngapain mereka beli motor? Apa memang mau buat ke Indomaret atau buat ke Saranmaret? Atau gimana? Kalau kita aja beli motor ibaratnya kan butuh semua surat-surat loh, kok ini nggak butuh semua surat-surat, sedangkan dia kan belinya cash, kontan gitu kan ya langsung. Loh aneh nggak sih? Kayak aneh ya, tapi ya udah deh, kayak apa sih ngebahas hal ini tuh kayak ada pro dan kontranya aja ya. Tiba-tiba akhir-akhir ini tuh Saranjana kembali ramai lagi guys diperbincangkan bahwa foto yang lagi viral di awal tadi merupakan foto editan. Banyak yang mencoba menjelaskan mungkin itu hanyalah ilusi atau fotografi kayak biasa lah udah diedit gitu kan. Tapi memang asli dari Kota Baru itu menunjukkan bahwa ya posisi dari foto ini sebenarnya tidak mengarah ke Saranjana ya, tapi nggak sedikit juga gitu yang percaya bahwa foto itu diedit atau gimana gitu kan. Jadi ya intinya sih bener adanya, karena kan juga udah ada yang sempat kesana juga kan. Jadi di akhir-akhir ini kayak ya udah mau percaya atau enggak, ada yang udah ngalamin juga gitu kan, datang ke sana. Ya intinya ada, kota Saranjana itu ada. Di tahun 2023 sepertinya juga kan sudah rilis tuh ya film yang berjudul Kota Saranjana atau Kota Goib. Mungkin memang udah dibuatkan film juga ya. Jadi Kota Saranjana tuh ya memang benar-benar ada, makanya sampai dibuat film juga. Nah, kakak mau dengar sebenarnya nih dari kalian, apakah kalian percaya akan adanya Kota Goib Saranjana? Jadi buat kalian yang sudah dengar cerita-cerita atau selinting tentang Kota Saranjana gitu ya, atau yang disebut Kota Goib, bawahnya orang-orang yang tidak terlihat dan peradaban yang jauh lebih maju daripada kita. Itulah yang ada di pemikiran di cerita Kota Saranjana ini ya. Misalkan kalian punya pengalaman atau kalian mau ada yang diceritakan, langsung aja ya, langsung, karena semuanya juga bisa komentar di channelnya Kak Nur ini. Untuk kalian semua, terima kasih banyak. I hope you enjoy with my video. Dan buat kalian semua tulis komentar atau ide-ide lainnya gitu ya, buat
apa buat kakak bisa bertemu kalian lagi. Terima kasih banyak. Itu dia cerita Kota Saranjana dari Kakak Nur. Jangan lupa di subscribe untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Dadah.